adalah medan pertempuran kuno tempat para iblis yang tersebar dulu tinggal. Wang Lin menggunakan mantra untuk membentuk menara tinggi tempat menara iblis dulu berada. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus di dalam. Adapun anggota suku, mereka memulai hidup baru di sini. Banyak rumah sederhana yang dibangun. Segera, suku baru terbentuk di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Wang Lin tidak mengambil satu langkah pun keluar menara dalam 10 tahun ini. Setelah 3 pasukan besar negara iblis langit membantai mereka ke negara iblis api secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Mereka melancarkan serangan balik dan memulai pembantaian tanpa akhir di banyak medan perang. Perang 10 tahun hanyalah permulaan. Selama 10 tahun ini, gelombang anggota suku pemurnian jiwa dengan energi pembantaian Wang Lin bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, suku pemurnian jiwa terus berkembang. Suku-suku buas di negeri iblis api kini menjadi sasaran mereka. Wang Lin sepertinya telah melupakan pertempuran di negara iblis api. Dia menghabiskan 10 tahun berkultivasi di dalam menara dan mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia sedang bersiap. Dia bersiap untuk membuat dirinya lebih kuat sebelum batas waktu 100 tahun habis. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan perjanjian antara dia dan iblis kuno. Kultivasi tanpa akhir selama 10 tahun ini menyebabkan kultivasi ascendan tahap awal Wang Lin menjadi lebih stabil. Dia bisa merasakan bahwa meskipun sebagian energi pembantaian yang dia kirimkan menghilang, bahkan lebih banyak lagi yang datang setiap hari. Adapun anggota suku dengan energi pembantaian, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi pembantaian mereka. Ini menjamin keamanan mereka dan membuat mereka semakin kuat. Hingga hari ini dia telah mengirimkan total 100.000 helai energi pembantaian ke dalam 100.000 anggota suku. 100.000 helai energi pembantaian ini terus bertambah kuat setiap hari. Menggunakan penyembelihan untuk memberi makan energi penyembelihan. Saya ingin melihat berapa banyak energi pembantaian yang akan tercipta setelah perang ini berakhir. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat saat kekuatan dahsyat menyebar dari menara. Ada area kosong dalam radius 5 km di sekitar menara. Di luar itu ada banyak sekali bangunan. Dilihat dari kejauhan, bangunan ini terbentang ratusan kilometer. Ini adalah suku pemurnian jiwa yang baru. Setiap bulan anggota suku akan kembali dengan tawanan anggota suku negara iblis api. Setiap bulan suku pemurnian jiwa semakin besar. Wang Lin menarik pandangannya. Dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang menyegel Yao Qikue terbang keluar. Dia meremas tangan kanannya dan bolanya pecah. Kemudian sosok Yao Qikue muncul di dalam menara. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia perlahan bertanya, apakah kamu sudah membuat keputusan? Yao Qikue tidak lagi telanjang. Dia sekarang mengenakan jubah biru. Setelah dia muncul, mata indahnya menatap Wang Lin sambil mengatupkan giginya dan berkata, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Dalam 10 tahun terakhir saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Episode 616 Kaisar Langit King Lin. Selama 10 tahun terakhir ini Wang Lin telah berkali-kali menanyai Yao Qikue di dalam menara. Kebencian Yao Qikue terhadap Wang Lin telah terkubur jauh di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat takut dengan metode Wang Lin. Wang Lin telah berhasil membuka lubang di pikirannya, dan lubang itu terbuka ketika dia memberitahu Wang Lin cara menggunakan pil jiwa darah. Begitu pembukaan ini muncul, Yao Qikue hampir pingsan karena metode Wang Lin. Meskipun dia belum menceritakan semuanya padanya, dia sedikit banyak telah membocorkan beberapa rahasia. Kamu bilang gua itu ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi dan total ada 4 gua. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Yao Qikue menggigit bibir bawahnya. Dia masih belum mau menjawab pertanyaan ini. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia perlahan berkata, kamu telah berada di tanganku selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah kamu tidak menginginkan kebebasanmu? Jika kamu memberitahuku segalanya, aku berjanji akan melepaskanmu setelah aku meninggalkan tanah roh iblis. Suaranya mengandung energi iblis. Ini adalah mantra kecil yang dia pelajari dari iblis yang tersebar setelah menghabiskan 10 tahun mengukir jejaknya di atasnya. Yao Qikue dengan lembut menghela nafas dan berbisik, aku bisa memberitahumu semuanya, tapi kamu harus bersumpah dalam hati daomu bahwa kamu akan melepaskanku begitu kamu meninggalkan tanah roh iblis. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk meminta persyaratan dari saya. Saya secara alami akan melakukan apa yang saya janjikan. Bicaralah, Anda hanya punya satu kesempatan.
Jika kamu tidak berbicara, aku akan menyegelmu selamanya. Suara Wang Lin tenang, tapi mengeluarkan niat dingin. Yao Qikui memainkan rambutnya sambil menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berbisik, ayahku memperingatkanku untuk tidak melawanmu. Saya sangat bingung dan tidak tahu mengapa ayah saya bisa mengenal Anda. Saat itu Anda hanyalah seorang kultivator kecil, bahkan jika Anda adalah murid yang maha melihat. Dengan pemahaman saya tentang ayah saya, status Anda, kultivasi Anda, segala sesuatu tentang Anda tidak layak untuk diperhatikan ayah saya. Itulah sebabnya saya tidak mendengarkannya. Sekarang aku agak mengerti mengapa ayah membicarakanmu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatapnya dengan dingin. Yao Qikui menghela nafas dan berkata, ayahku yang memberitahuku bahwa ada total 4 gua di sini. Saat itu, ketika ayah, Ling Tianhou, yang maha melihat, dan rekan-rekannya datang ke negeri roh iblis, mereka menemukan rahasia. Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan tenang bertanya, rahasia apa? Tanah roh iblis ini sebenarnya adalah sebuah gua. Saya yakin Anda juga sudah menebaknya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tanah roh iblis ini adalah sebuah gua dan gua ini sangat besar. Ini jauh melampaui imajinasi, tapi tidak hanya ada satu. Ada total 5 gua, 4 palsu dan 1 asli. Ekspresi Wang Lin masih sama saat dia perlahan berkata, saya kira gua yang Anda bawa adalah gua palsu. Yao Qikui dengan getir mengangguk dan berkata, ya, itu memang gua palsu. Wang Lin bertanya, apa tujuanmu pergi ke sana? Ayah pernah berkata bahwa gua palsu itu berisi banyak harta karun, cairan roh, dan lain-lain. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu kultivasi saya. Suara Yao Qikui lembut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat cibiran di wajah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Yao Qikui. Dia tidak berbicara, tapi matanya membuat hatinya bergetar. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Kamu tidak perlu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak membebaskanku di masa depan. Nada bicara Wang Lin muram saat dia berkata, cara yang bagus untuk mengatakan kebenaran. Apa yang Anda katakan mungkin memang apa yang Anda yakini di dalam hati, tapi bukan itu yang saya minta. Apa hubungan keempat gua palsu itu dengan gua asli? Yao Qikui merenung sekali lagi, lalu dia menghela nafas dan berkata, lupakan. Sebenarnya, keempat gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang menuju gua yang sebenarnya. Mata Wang Lin menyipit. Rahasia yang ditemukan ayahmu dan mereka tidak sesederhana ini. Saya hanya tahu bahwa ayah menebak bahwa ada peluang untuk membantu seseorang melangkah ke langkah ketiga di dalam gua itu. Karena gua itu milik Kaisar Surgawi nomor 1, King Lin, sebelum alam surgawi runtuh. Kaisar Langit King Lin adalah orang terkuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa ketika alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin tidak mati. Setelah dia bertarung, dia lolos dengan luka-luka. Rahasia yang ayahku dan mereka temukan adalah aura Kaisar Langit King Lin berada dalam kultivasi pintu tertutup di dalam gua terakhir. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengetahuinya, jadi tidak perlu bertanya kepada saya tentang hal itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ketika dia pertama kali mendengar hal ini, keterkejutannya hampir tak terbayangkan. Bahkan mengingat kejadian itu sekarang menyebabkan hatinya bergetar tanpa henti. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika mendengar berita yang meledak-ledak ini. Sayangnya, yang dilihatnya hanyalah ekspresi yang sama dan tidak berubah. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sedikit pun, tapi pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Kata-kata ini memulai badai di dalam hati Wang Lin. Dia mempercayai 70% perkataan Yao Qikui. Ini bukan tentang betapa indahnya dia mengucapkan semuanya tetapi karena dia mengucapkan dua kata King Lin. Wang Lin tidak pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya saat pertama kali masuk ke gua bersama Yao Qikui. Dia telah menumpuk segel kehidupan untuk mendengar suara yang datang dari kehampaan. Saya King Lin. Gua macam apa ini? Di dalamnya terdapat iblis kuno dan iblis yang tersebar. Iblis kuno itu dipecah menjadi 9 bagian oleh seseorang dan dengan demikian tidak dapat menyatu kembali. Aku tidak tahu banyak tentang iblis yang tersebar, tapi dari apa yang dikatakannya, itu adalah iblis di bawah iblis kuno. Mungkinkah negeri roh iblis ini juga memiliki iblis kuno? Semakin banyak informasi yang didapat Wang Lin, semakin dia merasa ada lapisan kabut di hadapannya yang tidak bisa dia buka. Dia diam-diam menatap Yao Qikui dan berkata, bagaimana 4 gua palsu didistribusikan di antara mereka saat itu?
Yang Maha Melihat dan Ling Tianhou masing-masing mengambil sebuah gua. Gua lainnya diambil oleh pasangan langit-langit. Saat itu tingkat kultivasi ayah saya tidak cukup tinggi untuk bertarung dengan mereka berempat demi gua palsu. Namun, keberuntungannya bagus, sehingga ia bisa menemukan keberadaan gua tersebut. Faktanya, selain ayahku, semua orang masih mengira tempat ini memiliki 3 gua palsu dan 1 gua asli. Pasangan awan surgawi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Pasangan Cloud Celestial terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak meninggalkan tempat ini seperti orang lain tetapi memutuskan untuk berkultivasi di dalam gua palsu mereka. Itu sebabnya selain sangat sedikit orang, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Saya hanya mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari ayah saya. Ketika Yao Qikui mengatakan ini, dia mengungkapkan sedikit rasa iri dan melankolis. Ketika dia mendengar tentang pasangan ini, saat itulah dia sedang melewati musim semi. Bahkan sekarang pun masih ada secuil mimpi di lubuk hatinya. Memikirkannya sekarang, mau tak mau dia merasa sedih. Wang Lin merenung sedikit, lalu matanya tiba-tiba berbinar saat dia menatap Yao Qikui dan berkata, "Ayahmu, leluhur darah, akan segera datang." Setelah dia mengatakan itu, hati Yao Qikui bergetar hebat. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Ekspresinya sangat alami dan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Selama puluhan ribu tahun ini, tanah roh iblis telah dibuka berkali-kali. Saya tidak tahu berapa kali Anda datang ke sini, tetapi dengan kemampuan leluhur darah, seharusnya tidak sulit untuk memperpanjang hidup Anda. Oleh karena itu, pada saat inilah Anda harus memasuki gua, meskipun ada risiko orang luar mengetahuinya. Jika tidak ada rahasia di baliknya, aku khawatir kamu tidak akan cemas seperti ini. Aku khawatir dalam puluhan ribu tahun ini, ayahmu, leluhur darah, masih belum bisa masuk karena alasan tertentu. Itu sebabnya kamu datang. Anda sangat ingin mendapatkan hak untuk memasuki gua. Aku yakin kamu sedang mempersiapkan kedatangan ayahmu. Suara Wang Lin sangat tenang dan dalam saat dia perlahan mengatakan semuanya. Yao Qikui memandang Wang Lin untuk waktu yang sangat lama. Lalu dia tersenyum dan mengangguk, "Kamu sangat pintar. Benar, ayahku akan segera datang." Faktanya, bukan hanya ayahku, aku khawatir gurumu, yang Maha Melihat, Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou, dan berbagai monster tua di planet Tian Yun semuanya akan segera datang ke sini. Mata Wang Lin terpejam, hanya menyisakan sedikit ruang terbuka saat dia perlahan berkata, "Apakah ini karena token emas yang muncul saat air pasang?" Tatapan Yao Qikui ke arah Wang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya Wang Lin. Orang ini terlalu licik. Meskipun pertanyaannya tampak sederhana, begitu saya menjawab, saya sudah masuk ke dalam perhitungannya. Selangkah demi selangkah saya tanpa sadar membiarkan orangnya menguasai banyak informasi. Alhasil, jika saya berbohong, dia akan langsung bisa mendeteksinya karena semua informasi yang dia miliki. Orang ini terlalu menakutkan. Yao Qikui tidak tahu bahwa berkat penanaman pembatasan oleh Wang Lin, pengurangan yang terjadi di dalam pikirannya 10 kali, 100 kali lebih rumit. Percakapannya dengan Yao Qikui benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Wang Lin tidak takut jika Yao Qikui berbicara. Selama dia berbicara, dia punya cara untuk mendapatkan informasi darinya. Yang dia takuti adalah Yao Qikui tidak berbicara, seperti sebelumnya. Yao Qikui menundukkan kepalanya. Dia tanpa sadar menghindari pandangan Wang Lin dan berkata, "Token itu dikenal sebagai token surgawi King Lin. Itu adalah kunci yang membuka pintu di gua palsu menuju gua yang sebenarnya. Seseorang hanya dapat masuk setelah mereka memiliki kuncinya. Namun, membuka pintu gua yang sebenarnya membutuhkan keempat token untuk membuka keempat gua palsu secara bersamaan. Tidak ada satu pun yang bisa hilang." Wang Lin bertanya, "Menurut Anda, yang Maha Melihat dan mereka masih percaya bahwa hanya 3 token yang mereka butuhkan? Hanya ayahmu, leluhur darah, yang tahu bahwa 3 token tidak cukup untuk membuka pintu gua yang sebenarnya. Apakah itu masalahnya?" Yao Qikui merenung sedikit dan mengangguk. Leluhur darah sungguh licik. Selama dia memegang gua palsu tersebut, meskipun dia tidak memiliki token, dia tetap memegang inisiatif. Selama dia mengelolanya dengan benar, begitu token keempat itu muncul, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam gua yang sebenarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya berbinar dan dia bertanya, "Di mana token itu akan muncul setelah tersedot ke tempat ini?" Yao Qikui sedikit ragu-ragu dan berkata, "The Tidal Abyss. Pintu masuknya ada di dalam negara iblis api." Wang Lin tidak lagi bertanya.
Tangan kanannya terulur dan Yao Qikui disegel sekali lagi. Setelah memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan, dialah satu-satunya yang tersisa di dalam menara. Matanya memancarkan cahaya iblis saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ternyata tanah roh iblis ini mengandung rahasia semacam ini. Tingkat kultivasiku jauh terlalu rendah dibandingkan dengan tuan-tuan tua ini. Namun, mengapa Olsir begitu bertekad agar aku datang ke negeri roh iblis ini? Episode 617 segel kedua. Wang Lin merenung. Semakin lama dia tinggal di dalam tanah roh iblis, segalanya menjadi semakin asing. Yang pertama adalah lukisan Huang Long. Lalu kedua Mo Fei yang terlihat persis sama. Akhirnya pria besar itulah yang terlihat sangat mirip dengan Ling Tianhou. Mata Wang Lin berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Yang Maha Melihat mengejar kehendak surga. Agar dia bersikeras agar aku datang ke sini, dia pasti punya motifnya sendiri. Juga, ketika aku berada di planet Tianyun, Bai Wei pernah menunjukkan bahwa sebagian besar murid Olsir yang berusia lebih dari 10.000 tahun telah menghilang. Aku hanya tidak tahu hilangnya para senior itu ada hubungannya dengan negeri roh iblis ini. Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan matanya menjadi dingin. Dia berpikir, selama aku cukup kuat, tidak peduli betapa anehnya tempat ini, itu tidak akan mempengaruhi hati Daoku. Wang Lin memejamkan mata dan jiwa asalnya terus mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia terus mengukir jejak ini lebih dalam ke dalam jiwa iblis, memperkuat kendalinya. Selain itu, seiring berkembangnya suku pemurnian jiwa, semakin banyak orang mulai mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Juga, ini adalah medan pertempuran kuno, jadi berisi banyak fragmen jiwa. Meskipun sebagian besar dari mereka tersembunyi jauh di bawah tanah, karena semakin banyak orang bergabung dengan suku pemurnian jiwa, orang-orang mulai menggali lubang besar. Berkultivasi di lubang ini menjadi cara unik untuk mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Ini hanyalah salah satu metode menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Metode lainnya adalah pergi ke negara iblis api untuk menyerap jiwa semua prajurit iblis yang mati. Namun, hanya orang-orang yang cukup berhasil dalam kultivasinya yang memenuhi syarat untuk ikut. Siapapun yang ingin pergi sendiri harus dinilai secara pribadi oleh Ouyang Hua sebelum diberikan izin. Suku pemurnian jiwa tumbuh kuat dengan sangat cepat. Pertumbuhan seperti ini tidak bisa dilihat setiap hari. Suku itu seperti kepompong yang sedang menyerap nutrisi. Begitu kupu-kupu muda lepas dari kepompongnya, ia akan mampu mengejutkan 9 negara. Dalam benak anggota suku, menara di tengahnya adalah tanah suci mereka. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ternoda seolah-olah itu adalah tempat tinggal para dewa. Adapun Wang Lin, yang belum keluar selama 10 tahun, dia adalah leluhur mereka. Wali mereka. Setiap hari, selain memperkuat jejak iblis yang tersebar, dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang dia tempatkan pada bendera pembatasan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin terus menyimpulkan lebih banyak pembatasan, dan perlahan-lahan ia mendekati 9.999 rangkaian pembatasan. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa telah lama dirilis oleh Wang Lin, dan 100 juta fragmen jiwa menutupi langit di atas suku pemurnian jiwa. Suara ratapan pecahan jiwa terdengar sepanjang hari, dan ini menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Wang Lin juga menghabiskan banyak waktu mempelajari 5 segel pada kereta perang pembunuh dewa. Ketika Wang Lin baru berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia hampir tidak bisa melepaskan segel pertama. Sekarang dia berada di tahap ascendan, dia dapat dengan nyaman mengaktifkan segel pertama. Namun, ini tidak cukup bagi Wang Lin. Dia ingin bisa melepaskan segel kedua. Setelah segel pertama dilepaskan, kereta perang pembunuh dewa ini dapat mengancam para kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Sedangkan untuk segel kedua, Wang Lin hanya memindainya dengan akal ilahi dan itu segera menyebabkan untaian petir muncul. Mereka mengejar inderanya dan benar-benar mengikutinya keluar dari segel. Wang Lin sudah bersiap. Dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan mengambil beberapa saat untuk menghapus petir sepenuhnya. Melalui petir, Wang Lin dapat menilai bahwa setelah segel kedua dilepas, binatang itu akan menjadi sangat kuat. Juga, kemungkinan segel kedua sedang menyegel kekuatan petir makhluk roh. Harus dikatakan bahwa kereta pembunuh dewa ini berasal dari alam surgawi. Penciptanya berkata bahwa itu semua adalah senjata yang sangat ampuh. Meskipun nama, pembunuhan dewa, terkesan arogan, setelah menghabiskan ratusan tahun bersamanya, meskipun Wang Lin tidak sepenuhnya percaya pada kekuatannya, dia mempercayai 30% darinya.
Ketertarikan Wang Lin terhadap segel kedua ini meningkat pesat ketika dia mengetahui bahwa binatang itu akan mendapatkan kekuatan petir. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat yang digunakan lelaki tua di bawah menara hitam itu sangat kuat. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, hatinya akan bergetar. Bagian terkuat dari mantra itu adalah petir hitam. Tanpa itu, kekuatan mantra itu akan sangat melemah. Wang Lin yakin bisa membuka segel kedua. Namun, setelah menganalisis petir, dia menemukan bahwa begitu dia membuka segel kedua, jebakan binatang itu akan runtuh karena kekuatan binatang itu. Perangkap binatang itu diberikan kepadanya oleh seorang kultivator kuno di bawah Tu Si sebagai pembayaran atas bantuannya. Barang ini sangat membantu Wang Lin dalam beberapa ratus tahun ini, terutama jika menyangkut kereta perang pembunuh dewa. Itu memungkinkan Wang Lin untuk tetap menggunakan kereta perang pembunuh dewa ketika tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat dan lebih banyak segel dibuka, item ini tidak lagi mampu mengendalikan makhluk roh. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan perangkap binatang itu terbang di hadapannya. Gelang itu memiliki simbol kuno dan ukiran binatang purba yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa retakan halus yang ditinggalkan oleh serangan pertama binatang itu. Melihat perangkap binatang itu, mata Wang Lin menunjukkan keraguan. Tanpa bantuan jebakan binatang ini, Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menaklukkan makhluk roh itu. Ia harus mengikuti cara yang ditinggalkan penciptanya untuk menyelesaikan warisannya, jika tidak harta ini tidak akan berguna. Wang Lin memperlihatkan ekspresi tegas saat dia meraih perangkap binatang itu dan berdiri. Dia menghilang dari dalam menara dan muncul kembali 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Tempat ini adalah dataran dan benar-benar sepi. Wang Lin melemparkan gelang itu ke tanah sebelum membentuk segel dan menunjuknya. Gelang itu memancarkan cahaya hitam sebelum berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Kereta perang ganas yang dipenuhi duri muncul dan memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, makhluk roh muncul. Tubuhnya yang setinggi 1.000 kaki seperti gunung kecil. Mata merahnya menatap tajam ke arah Wang Lin saat itu muncul. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Saat meraung, tiba-tiba ia menyerang Wang Lin. Seolah-olah sebuah gunung kecil menabraknya, dan suara robekan ruang terdengar. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan kanannya dengan santai mendorong ke depan. Seolah-olah ada tangan raksasa yang turun dari langit. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, tubuh besar makhluk roh itu menempel di tanah. Debu beterbangan dan menyebar membentuk lingkaran, dan seluruh bumi berguncang. Makhluk roh itu mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan niat untuk berjuang. Ia mengeluarkan raungan yang keras saat menatap Wang Lin, dan aura pantang menyerahnya meledak. Wang Lin dengan tenang menatap makhluk roh itu. Dia saat itu tidak bisa melawan makhluk roh ini sama sekali. Namun, sekarang dia bisa dengan mudah menekan binatang itu hingga dia tidak bisa melepaskan diri. Tangan kanannya menahan binatang itu dari kejauhan. Wang Lin menggigit ujung lidahnya, lalu dia mulai menggambar perlahan di langit dan simbol darah perlahan mengembun. Simbol ini ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembunuh dewa. Ada total 7 simbol, dan setelah ketujuh simbol itu ditempatkan, kereta itu akan benar-benar mengenali pemiliknya. Namun, 2 dari 7 simbol ini hanya boleh digunakan setelah segel keempat dilepaskan. Setelah simbol darah selesai, Wang Lin menjentikkannya. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terbang langsung ke arah binatang yang sedang berjuang di tanah. Simbol darah itu jatuh tepat di antara alis binatang itu. Tubuh makhluk roh itu tiba-tiba bergetar seolah-olah sedang kesakitan. Ia mengeluarkan raungan gila dan mulai meronta. Mata Wang Lin berkedip dan dia mengendurkan tangan kanannya. Saat binatang itu mendapatkan kebebasannya, ia langsung menatap Wang Lin. Ia mengeluarkan serangkaian raungan dan sifat pantang menyerah di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin dengan dingin menatap makhluk roh itu dan kemudian membentuk segel. Cahaya hitam muncul dari segel yang dibuat tangannya dan dia berteriak, "Segel pertama, buka." Cahaya hitam terbang bersama dengan simbol itu dan mendarat di makhluk roh. Terdengar suara berderak dan kemudian aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat ini, makhluk roh itu berdiri. Ia membuka mulutnya yang berdarah yang sepertinya bisa melahap dunia dan bergegas menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak bergerak saat dia menggerakkan tangan kanannya sekali lagi dan melambaikannya. Hal ini menciptakan hembusan angin yang membentuk telapak tangan dan menghantam binatang itu. Terdengar ledakan keras saat mulut besar binatang itu hancur akibat benturan tersebut. Binatang itu segera mundur.
Saat ia mundur, tubuhnya berubah menjadi untaian gas hitam yang tersebar ke segala arah dan menyerang Wang Lin seperti orang gila. Kedua tangan Wang Lin mulai menarik udara kosong dan kemudian dua simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini, hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asalnya. Wang Lin menyeringai dan ada kilatan cahaya keemasan keluar dari matanya. Jiwa asal, pergi. Wang Lin meraung dan matanya redup. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Makhluk roh itu dipegang lehernya oleh jiwa asalnya. Kedua simbol darah itu dengan cepat terbang dan ditangkap oleh tangan kiri jiwa asal Wang Lin. Kemudian dia menekan kedua simbol itu ke bawah di antara alis makhluk roh itu. Tubuh makhluk roh bergetar dan kemudian aura yang lebih kuat mengalir keluar. Kali ini secara tak terduga mampu melepaskan diri dari jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka dan dia melihat binatang itu. Pada saat ini, di suatu tempat yang tak terhitung kilometer jauhnya dari Wang Lin, di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat ini adalah pegunungan yang luas. Racun memenuhi pegunungan ini sepanjang tahun, jadi itu adalah tempat yang tidak dikelola oleh negara iblis. Ada sebuah kota putih jauh di dalam racun. Lebih tepatnya, itu hanya sebuah kastil yang dikelilingi oleh tembok batu putih setinggi 100 kaki. Bagian dalam kastil memberikan perasaan misterius. Pada saat ini bayangan hitam dengan cepat terbang di dalam misama. Sambil melayang di udara, bayangan hitam itu berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam, leluhur. Saya telah menemukan lokasi Wang Lin, yang menghilang dari ibu kota negara iblis langit 20 tahun yang lalu." Ada keheningan di kastil untuk beberapa saat sebelum suara menakutkan keluar. Berapa tingkat kultivasinya saat ini? Bayangan hitam itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ini." Bawahan ini tidak mengetahuinya karena tim yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu terbunuh, jadi tidak ada berita yang dikirim kembali. Namun, bawahan mengetahui bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan iblis kuno. Utusan iblis kuno. Haha, seseorang yang diincar oleh lelaki tua ini memang tidak biasa. Kirimkan 3 unit. Bawalah penjaga surgawi juga. Tangkap orang ini hidup-hidup. Bayangan hitam dengan cepat menerima perintah tersebut dan menghilang. Di dalam kastil, seorang lelaki tua bertubuh kecil bergumam, "Jika Wang Lin ini dilatih dengan benar, dia bisa menjadi penjaga surgawi lainnya untukku." Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, selama dia belum mencapai tahap ascendan, maka penjaga surgawi dapat menangkapnya tanpa masalah. Episode 618 Perubahan Baru, Binatang Guntur Tanduk Perak. Mata Wang Lin menatap makhluk roh itu. Setelah simbol darah ketiga tercetak pada makhluk roh, aura yang dipancarkannya bahkan membuat Wang Lin ketakutan. Tubuh binatang itu bergetar hebat, dan cahaya merah di dalam matanya menjadi semakin kuat. Lampu merah itu begitu kuat hingga memanjang 3 inci dari matanya. Wang Lin dengan tenang melihat binatang itu. Meski dia terlihat tenang, matanya berkedip-kedip. Giok dengan instruksi untuk melepaskan segel pada binatang itu membicarakan hal ini sebelumnya. Mayoritas kekuatan kereta perang pembunuh dewa ada pada makhluk roh. Masing-masing dari 7 segel darah jiwa asal dapat merangsang binatang itu untuk berevolusi. Jika segelnya tidak dilepaskan saat simulasi itu mencapai puncaknya, maka makhluk roh itu akan meledak dan mati. Namun, jika segelnya dilepaskan lebih awal, evolusi binatang itu akan terganggu dan ia tidak akan mampu mencapai kekuatan puncaknya di masa depan. Sebenarnya, tidak satu pun dari 3 kereta perang pembunuh dewa yang digunakan sebelum pembuatnya meninggal. Menurut rencana awalnya, ketiga kereta perang pembunuh dewa akan menjadi sempurna setelah diaktifkan 1 kali. Itu sebabnya dia harus melepaskan segelnya setelah evolusinya mencapai puncaknya. Hanya dengan begitu kekuatan kereta perang pembunuh dewa dapat sesuai dengan namanya. Menurut rencana awal pembuatnya, dia akan mengumpulkan semua materi dan kemudian mencari seseorang setingkat Kaisar Langit untuk membantu mengaktifkannya untuk pertama kalinya. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada penyesalan pada kereta perang manapun. Di dalam batu giok, dia bahkan menyatakan bahwa bahkan seseorang setingkat Kaisar Langit pun tidak dapat membiarkan kereta perang ketiga diaktifkan dengan sempurna. Makhluk roh itu terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Semula ada angin di dataran, namun kini seolah angin tak berani datang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan tidak lagi cerah seperti sebelumnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tanah seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengguncangnya. Mata Wang Lin bersinar seperti obor. Aura makhluk roh di hadapannya telah melampaui kekuatan seorang kultivator ascendan tahap awal.
secara bertahap mencapai tahap pertengahan Ascendan dan terus meningkat. Setelah beberapa saat, tubuh binatang itu menyusut dari ketinggian 1000 kaki menjadi 100 kaki. Namun, cahaya merah dari matanya kini hampir 7 kaki dari matanya, dan kabut halus mengelilingi matanya. Mata Wang Lin menyipit, lalu tangannya membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap makhluk roh itu. Tepat pada saat ini, cahaya merah dari mata binatang itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, aura penghancur yang kuat dan nyaris heboh tiba-tiba mulai meningkat di dalam tubuhnya. Peningkatan ini terlalu cepat. Seolah-olah ada bola yang mengembang dengan cepat di dalam tubuh binatang itu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi saat dia dengan hati-hati memperhatikan binatang itu. Dia menunjuk binatang itu dan berteriak, "Segel kedua, buka." Cahaya hitam terbang keluar, dan pada saat aura binatang itu mencapai puncaknya, ia mendarat di tubuh binatang itu. Setelah beberapa saat, binatang itu berhenti gemetar dan aura penghancurnya menjadi stabil di sekujur tubuhnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Raungan menggelegar tiba-tiba datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukanlah pembalasan ilahi, ini diciptakan oleh binatang buas ini. Petir turun dari langit dan mendarat di tubuh makhluk roh. Baut petir yang berurutan saling terhubung, membentuk sebuah garis. Tubuh makhluk roh itu dikelilingi oleh bola petir. Ia berdiri, tetapi perlahan-lahan ia berbaring dan segera berubah menjadi binatang mirip kilin. Namun, itu bukanlah kilin, tapi binatang yang bahkan lebih langka daripada kilin di alam surgawi, binatang petir. Tanduk perak perlahan keluar dari kepalanya di bawah pengaruh petir. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kekecewaan saat melihat tanduk perak itu. Dia menghela nafas lalu bergerak maju. Saat tangannya terangkat ke udara, simbol darah keempat telah selesai. Dia mengambil simbol darah dan langsung menuju binatang petir itu. Menurut Batu Giok, jika segel kedua pada kereta perang kedua diaktifkan dengan sempurna, sebuah tanduk emas akan muncul. Dia segera mendekati binatang petir itu, menyerang langsung melalui petir, dan langsung menekan simbol darah di antara roh alis binatang itu. Waktu yang dia pilih adalah waktu yang disebutkan oleh Batu Giok itu. Saat makhluk roh berevolusi menjadi binatang petir adalah satu-satunya momen yang tercetak dalam hidupnya. Momen ini secara khusus ditinggalkan oleh pembuatnya untuk memberi jejak pada binatang itu. Simbol darah tercetak di antara alis binatang itu. Saat mendarat, ada kilatan cahaya keemasan. Wang Lin terkejut, tapi ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada lagi cahaya keemasan. Setelah simbol darah keempat dicetak, binatang guntur itu tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan bermusuhan. Namun, tidak ada kebaikan juga. Setelah melihat ke arah Wang Lin, ia menghilang kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kereta perang pembunuh dewa dimasukkan kembali ke dalam tas pegangannya. Matanya berbinar dan dia berpikir, kilatan emas itu tidak mungkin membuat mataku menjadi buruk, tapi kenapa itu bisa terjadi? Bahkan jika itu adalah tanduk perak, itu masih cukup kuat untuk menghadapi para kultivator ascendan tingkat menengah. Meskipun penduduk asli di sini mudah untuk dihadapi, bagaimana seorang kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan ascendan bisa menjadi sederhana? Entah mereka memiliki mantra yang kuat, atau harta karun yang luar biasa, atau keduanya. Sebagai hasilnya, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa menang melawan kultivator ascendan tahap menengah manapun dengan kultivasi ascendan tahap awal, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh saya. Dan jika aku bertemu dengan seorang kultivator ascendan tingkat menengah dengan mantra dan harta yang lebih lemah dari milikku, aku akan bisa membunuh mereka. Adapun para kultivator ascendan tahap akhir, terlalu sulit. Wang Lin menghela nafas. Entah itu Zuxi atau lelaki tua berjubah hitam itu, keduanya telah mencapai tahap akhir ascendan. Bahkan jika saya menggunakan binatang petir, saya khawatir saya tidak akan mampu melawan kekuatan kultivator ascendan tahap akhir. Untungnya, saya memiliki energi pedang Ling Tianhou, jadi jika saya benar-benar menemukannya, saya tidak perlu takut. Wang Lin mengambil langkah maju dan berteleportasi kembali ke menara. Alasan mengapa para kultivator ascendan tahap akhir begitu kuat adalah karena mereka sudah berada di akhir langkah pertama. Terutama para kultivator ascendan tahap akhir tahap puncak. Mereka dapat dianggap sebagai puncak dari langkah pertama. Hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi serupa yang dapat menandingi mereka dalam pertempuran. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dilawan oleh para kultivator ascendan tingkat menengah.
Artinya, kecuali mereka memiliki harta karun yang sangat menantang surga, seperti energi pedang Ling Tianhou, atau jiwa keempat dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Meski begitu, jiwa keempat itu masih ditangkap oleh Zhu Zi, dan guru Duntian masih mati. Saat itu orang tua di bawah menara iblis mengatakan bahwa mantra angin, hujan, guntur, dan kilat adalah mantra terlemahnya. Itu seharusnya tidak salah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di menara sambil merenung. Jika saya memiliki lebih dari 1 juta helai energi pembantaian, bendera 1 miliar jiwa-jiwa, kereta perang pembunuh dewa, dan sungai dunia bawah, bisakah saya mengalahkan kultivator ascendan tahap akhir? Wang Lin merenung dalam hati. Tidak percaya diri. Namun, dengan energi pedang Ling Tianhou, jika seorang kultivator ascendan tahap akhir benar-benar memprovokasi saya tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sekarang aku harus menyempurnakan 3 pedang yang kudapat dari 12 pedang dengan benar. Ketiga pedang ini terbuang sia-sia bagi pemilik sebelumnya. Saya mempelajarinya sekali sebelumnya, dan sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun, kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk mengaktifkannya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 3 pedang dari Moyang, Zishu, dan Haizu terbang keluar. Ketiga pedang ini memancarkan aura spiritual yang dahsyat. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi kabut hijau yang mengelilingi ketiga pedang. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Pada hari ini, beberapa sinar cahaya muncul di langit yang berjarak 50.000 km dari suku pemurnian jiwa. Target mereka jelas adalah suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini ada satu orang yang mengenakan pakaian emas yang memancarkan cahaya keemasan. Orang ini tidak terlihat setua itu, dan wajahnya menunjukkan kesan arogansi yang dingin. Ada satu orang yang mengikutinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampan, tapi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Dia memandang suku pemurnian jiwa dengan keraguan tersembunyi di matanya. Pria berpakaian emas memandang pemuda itu dan mendengus dingin. Apa yang kamu pikirkan, Sun Yunsan? Pemuda berjubah putih adalah orang yang datang ke Tanah Roh Iblis bersama Wang Lin. Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yuan, Sun Yunsan. Ketika dia memasuki Tanah Roh Iblis, dia memiliki beberapa tetua tingkat kultivasi tinggi yang melindunginya. Namun, kini dia sendirian. Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian emas itu, tubuh Sun Yunsan bergetar dan dia dengan hormat berkata, "Tuan, bawahan ini." Sebelum dia selesai, pria berpakaian emas itu memotongnya dan mendengus dingin. Tidak perlu dijelaskan. Sejak Anda bergabung dengan serikat kultivasi saya, Anda harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena aku memberikan wajah adikmu, apakah menurutmu kamu akan menjadi bagian dari kesempatan bagus untuk mendapatkan pahala, seperti menangkap Wang Lin? Sun Yunsan tetap diam dan mengangguk. Dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu apakah Wang Lin di suku pemurnian jiwa ini. Dan Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawi adalah orang yang sama. Saya terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Nenek moyang bahkan dengan sengaja mengirimkan penjaga surgawi untuk menangkap Wang Lin ini. Tidak ada bahaya dalam perjalanan ini, tapi kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan Wang Lin melarikan diri. Setelah pria berpakaian emas selesai berbicara, pandangannya beralih ke pria paruh baya berpakaian hitam di belakang kelompok. Pria ini biasa saja dan ekspresinya tenang selama ini. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengubah ekspresinya. Serangkaian riak halus perlahan menyebar dari tubuhnya dan sepertinya menyatu dengan lingkungan sekitar. Auranya hampir hilang seluruhnya. Kultivator biasa tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Mampu melebur dengan langit dan bumi dan menyatu dengan kehampaan berarti kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal ascendan. Namun, kultivasi ascendan orang ini agak aneh. Tidak ada energi asal di dalam jiwa asal orang ini. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Semburan cahaya terang keluar dari matanya. 13, kita kedatangan tamu. Bawa mereka ke sini. Episode 619 turunlah untukku. Para kultivator serikat kultivasi terbang menuju suku pemurnian jiwa. Di hadapan mereka ada awan hitam tak berujung. Awan ini terlalu tebal. Lupakan penglihatan, bahkan indera keilahian mereka langsung tersingkir olehnya. Faktanya, jika mereka sedikit ceroboh, indera ilahi mereka akan dilahap oleh pecahan jiwa di dalamnya.
Tatapan tajam dan seram yang dapat mengejutkan hati datang dari dalam awan hitam. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya karena awan hitam, dan awan hitam besar ini akan menghentikan langkah kebanyakan orang. Ekspresi pria berbaju emas itu tenggelam saat melihat ini. Dia mendengus dingin dan berkata, tempat Wang Lin hanya memiliki satu lapisan perlindungan. Setelah kita menerobos ini, kita dapat dengan mudah menangkap anak itu. Ada beberapa orang di sampingnya. Semuanya memiliki ekspresi muram dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap awan gelap. Sun Yunsan mengungkapkan sedikit ejekan di matanya. Dia belajar sedikit tentang masalah ini dari saudara perempuannya. Sebagian besar tim kecil berpikir bahwa ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala, karena leluhur mengirimkan penjaga surgawi. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Utusan yang membawa kembali berita tentang lokasi Wang Lin memang menyebutkan bahwa lokasi tersebut dikelilingi oleh awan yang kuat. Namun, orang-orang yang memperjuangkan kesempatan ini tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka masih percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan penjaga surgawi di sini. Sun Yunsan melihat sekeliling. Termasuk dirinya, ada hampir 20 orang di sini. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal transformasi jiwa, dan hanya sedikit dari mereka yang berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Hanya ada satu kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Itu adalah Paman Feng, yang tetap diam sepanjang waktu. Sun Yunsan memandang lelaki tua berambut abu-abu tidak jauh darinya dan hanya merasakan kesedihan. Ini adalah bela diri Encele Feng. Dia adalah saudara seperguruan junior ayah Sun Yunsan, dan dia datang ke sini untuk melindungi Sun Yunsan. Namun, dia tidak pernah membayangkan adik perempuannya akan diam-diam mengikuti mereka ke sini. Dan menyebabkan dia mendarat dalam situasi yang begitu mengerikan. Nenek moyang bahkan menghapus ingatan paman bela diri Feng dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka. Dia memiliki benih surgawi yang ditanam oleh leluhurnya, jadi dia tidak lagi memiliki kendali atas hidup dan mati. Pria berbaju emas itu berteriak, awan hitam ini hanyalah gertakan. Nomor 10, hancurkan awan hitam ini untukku. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang pria berbaju emas memiliki ekspresi jelek. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani untuk tidak patuh. Dia menghela nafas dan dengan hormat berkata, bawahan patuh. Kultivator ini mengatupkan giginya dan menyerbu menuju awan hitam. Namun, semakin dekat dia, tekanan yang bisa mengguncang jiwa asal menjadi semakin kuat. Ada juga ratapan hantu yang keluar seperti mantra gelombang suara. Kultivator ini tidak bisa lagi mendekat ketika dia berada 10.000 kaki dari awan hitam. Dia merasa jika dia memaksakan diri untuk melanjutkan, dia pasti akan mati. Ketika dia melihat kultivator itu berhenti, pria berwajah emas itu dipenuhi rasa permusuhan. Dia berteriak dengan nada dingin, nomor 10, apakah kamu berani melanggar perintah? Wajah kultivator menjadi lebih baik setelah dia mendengar ini. Dia menghela nafas dan berpikir, lupakan. Kehidupan yang hampir tidak menyerupai kehidupan manusia ini harus segera diakhiri. Jika saya bisa mati di sini, saya akan terbebas dari penyiksaan ini. Dia menghela napas dalam-dalam saat dia mengambil langkah dan maju seperti meteor. Dalam sekejap mata, dia masuk dalam jarak 10.000 kaki dari awan hitam, dan tepat pada saat ini, awan hitam itu tiba-tiba bergerak. Awan hitam melonjak seperti gelombang yang mengamuk dan membentuk bentuk seperti jamur sambil terus meluas keluar. Tatapan tajam menjadi lebih kuat saat bergema di langit. Saat awan bergejolak, serangkaian suara gemuruh yang menggetarkan datang dari dalam. Di saat yang sama, awan hitam dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang bisa melahap dunia. Ia melahap kultivator tanpa ragu-ragu, tidak meninggalkan apapun. Hampir semua kultivator serikat kultivasi terkejut dengan hal ini. Meski jaraknya sangat jauh, mereka merasa seperti berada tepat di sebelah awan hitam. Pakaian mereka langsung basah oleh keringat. Seolah-olah nomor 10 bukanlah satu-satunya yang ditelan awan hitam. Mata penjaga surgawi yang tenang itu tiba-tiba berbinar ketika dia dengan hati-hati melihat ke arah awan hitam dan menunjukkan ekspresi bingung. Kapten tim, awan hitam ini. Seorang pria di samping pria berbaju emas dipenuhi rasa takut. Ekspresi pria berbaju emas menjadi lebih gelap. Dia menunjuk lelaki tua itu tidak jauh dari sana dan berkata, nomor 3, pergilah. Orang tua berambut putih ini adalah paman bela diri Sun Yunsan. Ekspresinya dipenuhi kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melangkah maju. Sun Yunsan mengepalkan tangannya. Dia kemudian melihat paman bela diri Feng pergi dan hatinya berdarah.
Orang tua itu tiba 10.000 kaki dari awan hitam hanya dalam beberapa langkah. Saat dia hendak melanjutkan, awan hitam tiba-tiba melaju dan bergejolak. Dalam sekejap, awan hitam terbelah, meninggalkan jalan kosong di tengahnya. Seorang pemuda berwajah dingin berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia melirik lelaki tua itu sebelum melihat orang-orang dari serikat kultivasi. Lalu dia dengan tenang berkata, "Nenek moyang saya menyambut semuanya." Ekspresi pria berbaju emas tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Nomor 3, bunuh dia. Kita bisa masuk menggunakan jalur ini." Pemuda berwajah dingin itu berusia 13. Ekspresinya netral tanpa emosi apapun. Adapun lelaki tua itu, dia bergegas menuju 13 dalam sekejap. Namun, saat dia hendak mendekat, seuntai awan hitam tiba-tiba keluar. Ia mengelilingi lelaki tua itu, menariknya kembali ke awan hitam. Orang tua itu menghilang tanpa jejak. Adegan ini seperti palu yang menghantam hati orang-orang yang tergabung dalam serikat kultivasi. Hal ini terutama berlaku pada Sun Yunsan saat matanya memerah. 13 mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Lewat sini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi pria berbaju emas dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia tanpa sadar kembali menatap pria berbaju hitam dan hatinya terasa lebih tenang. Dia mencibir dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat trik apa yang dimiliki Wang Lin ini." Kelompok itu dengan cepat terbang ke depan dan melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang dibuka oleh awan hitam. Saat mereka masuk, jalan di belakang mereka perlahan ditutup oleh awan hitam. Setelah beberapa saat terbang, pria berbaju emas itu tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Orang-orang di belakangnya tercengang dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah suku besar yang memiliki banyak orang. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Tatapan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul pada orang-orang dari serikat kultivasi. Meski tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka tetap terkejut. Di tengah suku terdapat ruang terbuka dengan radius 5 km. Di tengahnya terdapat sebuah menara tinggi. Rasa keagungan yang kuat menyebar dari menara dan mengelilingi area tersebut. Orang-orang ini merasa hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan ini. 13 berdiri di luar area kosong dan dengan hormat berkata, "Leluhur, saya telah membawa para tamu ke sini. Rekan kultivator datang dengan niat membunuh. Mungkinkah aku telah menyinggung kalian semua?" Suara Wang Lin perlahan terdengar dari menara. Meski nadanya sederhana, suaranya sepertinya mengandung kekuatan iblis di baliknya. Suaranya perlahan menyebar ke seluruh suku pemurnian jiwa. Wang Lin secara bertahap mempelajari sedikit mantra suara iblis surgawi saat dia secara bertahap memperkuat jejak iblis yang tersebar. Pada saat ini, mantranya disebarkan melalui suara. Semua orang di serikat kultivasi, selain pria berbaju hitam, mantranya memenuhi pikiran mereka. Tingkat kultivasi pria berbaju hitam itu agak tinggi, jadi dia tidak tersesat dalam suara ini. Matanya menjadi sangat cerah saat dia menatap menara. Wajahnya sekali lagi menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian. Pria berjiwa asal emas itu bergetar. Matanya tanpa sadar menunjukkan sedikit kebingungan dan tanpa sadar dia berkata, "Kamu tidak menyinggung. Jika itu masalahnya, kalian semua terlalu lancang untuk tetap datang mencari masalah padaku." Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat dinginnya. Pada saat ini, semua anggota suku pemurnian jiwa berteriak, "Kurang ajar." Semua orang di suku pemurnian jiwa mengucapkan kata itu sekaligus, dan suaranya menyatu dengan ratapan dari awan hitam. Ini bahkan lebih keras daripada gemuruh guntur ketika mendarat di telinga para kultivator. Seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk ke dalam hati mereka. Hal itu menyebabkan telinga mereka berdengung dan jiwa asal mereka bergetar. Darah keluar langsung dari mulut beberapa orang yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Jelas bahwa isi perut mereka terguncang dan jiwa asal mereka terluka. Teriakan ini juga menjernihkan pikiran semua orang. Ekspresi pria berbaju emas berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Jika dia seperti ini, maka para kultivator di sekitarnya bahkan lebih buruk daripada dia. Masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Adapun Sun Yunsan, kegembiraan di hatinya jauh melebihi keterkejutannya. Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Itu dia, itu benar-benar dia. Saat pria berbaju emas itu mundur, dia memekik, "Penjaga langit, serang." Setelah dia mengatakan itu, mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba bersinar terang.
Dia melangkah maju dan tiba di atas menara dengan satu langkah. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia membantingnya ke bawah. Bantingan ini sepertinya mengandung kekuatan untuk menarik gunung. Simbol emas muncul di langit dan mengarah ke menara. Mendengus dingin datang dari dalam menara, lalu sosok Wang Lin keluar. Dia bahkan tidak melihat ke atas saat tangannya melepaskan cahaya hitam dan meraih ke langit. Dia dengan tenang berkata, "Turunlah untukku." Setelah tangannya terulur, retakan tiba-tiba muncul pada simbol emas itu. Setelah serangkaian suara berderak, simbol emas itu runtuh. Ekspresi pria berbaju hitam tiba-tiba berubah drastis, dan untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi teror. Dia ingin menghindar, namun tubuhnya langsung ditangkap oleh kekuatan yang bisa mencuri kekuatan hidup. Dia dengan kejam ditarik turun dari langit. Dengan ledakan keras, pria berbadan hitam itu menghantam tanah. Episode 620 Objek dari Alam Surgawi. Ketika pria berbaju hitam itu mendarat di tanah, mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan tangan kanannya. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dan menyegel semua meridian tersembunyi pada pria berbaju hitam. Lalu Wang Lin dengan santai mengulurkan tangan dan menggunakan angin dari jari kematian. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang aneh pada pria bertubuh hitam itu. Jiwa asal orang ini tidak memiliki energi asal sama sekali dan malah memiliki sepotong batu giok seukuran kuku jari tangan. Akibatnya, meskipun orang ini telah mencapai tahap ascendan, dia tidak memiliki domain seorang kultivator ascendan. Di mata Wang Lin, orang ini hanyalah orang yang kasar. Lupakan fakta bahwa Wang Lin telah mencapai tahap ascendan. Bahkan sebelum dia menerobos, dia bisa dengan mudah menangani orang ini. Namun, bagi orang luar, genggaman sederhana Wang Lin bagaikan kilat yang menyambar otak mereka. Hal ini menyebabkan orang-orang dari serikat kultivasi menjadi tercengang. Pria bertubuh emas itu gemetar dan wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena jalan di belakangnya telah ditutup, dia akan segera melarikan diri pada kesempatan pertama. Adapun para kultivator lainnya, mereka semua menatap dengan tercengang pada pria paruh baya yang ditangkap dan dihempaskan ke tanah oleh Wang Lin. Setelah sekian lama, mereka masih belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Sun Yunsan yang merasa kegembiraannya telah mencapai puncaknya. Dia menghela nafas lega seolah ingin melepaskan segala penindasan yang dideritanya selama ini. Pria berbaju emas gemetar dan dengan cepat berkata, Senior, kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kami di sini hanya mewakili aliansi kultivasi untuk mengundang Anda bergabung. Sun Yunsan mencibir sambil dengan cepat bergerak lebih dari 100 kaki dari kelompok itu dan berteriak, "Saudara Wang, tujuan mereka di sini adalah untuk menangkapmu hidup-hidup." Wang Lin sudah lama melihat Sun Yunsan. Saat ini dia hanya mengangguk. Ekspresi pria berbaju emas menjadi lebih pucat. Kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia menatap Sun Yunsan dan berteriak, "Sun Yunsan, apakah kamu berani mengkhianati leluhur?" Tubuh Sun Yunsan bergetar dan dia hendak berbicara ketika Wang Lin melambaikan tangannya. Angin sepoi-sepoi menerpa pria berbaju emas dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Jiwa asalnya terbang keluar dari tubuhnya yang dipenuhi kebingungan. Namun, dia segera dilahap oleh awan hitam di langit. Bau darah belum hilang ketika semua mata para kultivator di sekitarnya dipenuhi teror. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kultivasi Wang Lin akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dengan satu genggaman, penjaga surgawi itu tertangkap. Dengan satu lambaian tangannya, pria berbaju emas itu meledak. Ascendan tahap akhir. Dia pasti berada di tahap akhir ascendan. Wang Lin mengabaikan para kultivator itu, tapi dia menatap Sun Yunsan dan tersenyum. "Saudara Sun, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu." Sun Yuanshan menghela nafas dan dengan getir berkata, "Saudara Wang, selamatkan aku." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. "Masuklah dan bicara." Dengan itu, dia meraih pria berbaju hitam di tanah dan berjalan ke menara. Sun Yunsan ragu-ragu sejenak sebelum dia terbang ke depan dan segera mengikuti Wang Lin. Bukan saja keterkejutannya tidak lebih kecil dari para kultivator lainnya, namun bahkan lebih hebat lagi. Dia ingat bahwa sebelum memasuki tanah roh iblis, kultivasi Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Namun, dalam beberapa dekade yang singkat, Wang Lin telah mencapai tahap ascendan. Selain sangat mengejutkannya, hal itu juga menyebabkan status Wang Lin dalam pikirannya meningkat tanpa batas. Hanya lebih dari selusin kultivator yang tersisa di langit. Tak satu pun dari mereka yang berani pergi atau menyerang, sehingga mereka hanya bisa melayang di sana.
Seluruh hati mereka dipenuhi ketidakpastian, dan setiap napas terasa seperti setahun. Di dalam menara, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan meja bundar sederhana dari tasnya dan sebotol anggur berkualitas. Lalu dia menuangkan secangkir untuk Sun Yunsan dan tersenyum. Saudara Sun, duduklah. Sun Yunsan berdiri dengan kaku di samping. Setelah ragu-ragu sebentar, dia duduk di hadapan Wang Lin dan berkata, Saudara Wang, karena kamu sudah datang, tidak ada salahnya meminta bantuanku. Wang Lin tersenyum sambil meletakkan toples anggur dan menatap Sun Yunsan. Sun Yunsan merenung sejenak sebelum mengambil cangkir dan meminum semuanya sekaligus. Kemudian dia mengambil toples itu dan meminumnya langsung. Baru setelah dia meminum sebagian besar toples barulah dia meletakkannya kembali. Matanya cerah saat dia melihat Wang Lin sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk pria berbaju hitam dan berkata, Saudara Wang, orang ini tidak memiliki nama dan disebut Wali Surgawi. Kami berasal dari organisasi yang sama yang menamakan dirinya Serikat Kultivasi. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, Penjaga Surga. Sun Yunsan meneguk anggurnya lagi, lalu matanya menjadi sedikit merah dan dia berkata, ada seseorang di dalam Serikat Kultivasi yang menyebut dirinya leluhur alam surgawi. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, dan dialah yang menyebut mereka penjaga surgawi. Selain leluhur ini, ia memiliki sekitar 10 penjaga surgawi. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Pertempuran yang kamu lakukan di kota iblis kuno negeri iblis langit dengan Jenderal Iblis Mo Lihai menarik perhatian leluhur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengirim orang untuk menangkapmu. Saya yakin Anda pasti sudah bertemu dengan orang-orang yang mencoba menangkap Anda di kota iblis langit. Kemudian kamu menghilang di kota iblis langit dan masalah ini dibatalkan. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang mengetahui Anda ada di sini. Karena itu, leluhur mengirim kami untuk menangkapmu hidup-hidup sekali lagi. Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat bahwa di kota iblis langit, sekelompok orang menyerangnya saat dia sedang mendengarkan musik sitar. Ketua rombongan meledak saat hendak ditangkap. Wang Lin mengingat kegilaan semacam ini di dalam hatinya. Saat itu dia mengira orang-orang itu dikirim oleh jenderal iblis lain. Namun, setelah mendengarkan Sun Yunsan hari ini, sepertinya ada orang lain. Sun Yunsan mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, Saudara Wang, kamu tidak mengetahuinya saat itu. Saat itu saudara perempuanku menggunakan metode yang tidak diketahui dan juga datang ke negeri roh iblis ini. Dia disihir oleh leluhur dan menjadi anggota Serikat Kultivasi. Setelah dia bertemu saya, dia menipu saya untuk bergabung dengan organisasi ini. Ketika saya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, saya ingin melarikan diri. Namun, leluhur muncul, dan hanya dengan satu mantra, dia menangkap 4 paman bela diri yang datang bersamaku. Sejak saat itu, ingatan mereka berempat terhapus dan mereka menjadi boneka. Bahkan saya memiliki benih surgawi yang ditanam di tubuh saya, jadi sekarang hidup saya tidak lagi dalam kendali saya. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan dan menatap tubuh Sun Yunsan. Tatapan ini menyebabkan jiwa asal Sun Yunsan bergetar seolah-olah akan runtuh. Dia merasa segala sesuatu tentang dirinya, semua rahasianya, terungkap di hadapan Wang Lin. Perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum hilang. Namun, Sun Yunsan dipenuhi keringat dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan menunjuk ke dahi Sun Yunsan, lalu untaian garis hijau tiba-tiba muncul di dahi Sun Yunsan. Ada banyak garis hijau ini, dan segera menutupi seluruh tubuh Sun Yunsan. Wang Lin berseru pelan dan matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat garis hijau dan kemudian menutup matanya untuk merenung. Sun Yunsan merasa sangat gugup di dalam hatinya. Jika benih surgawi ini tidak dapat dihilangkan, maka dia akan selamanya berada di bawah kendali leluhur dan tidak akan pernah bebas. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan perlahan berkata, leluhur menyebut pembatasan ini sebagai benih surgawi. Sun Yunsan dengan cepat mengangguk dan berkata, itu benar. Leluhur pernah berkata bahwa ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam surgawi sebelum runtuh dan bahwa itu adalah objek dari alam surgawi dan tidak ada orang selain dia yang dapat memecahkannya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat pria berbaju hitam dan berpikir, pria berbaju hitam ini disebut penjaga surgawi. Pembatasan ini disebut benih surgawi. Dan leluhur ini mengklaim bahwa dia berasal dari alam surgawi. Mungkinkah Kaisar Langit Qinling? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, pembatasan itu memang tidak sederhana. Itu mengandung energi spiritual surgawi yang tak terbatas, jadi itu pasti sesuatu dari alam surgawi.
Wang Lin merenung sedikit sebelum meraih kehampaan, lalu penjaga surgawi itu terbang ke tangannya. Mata Wang Lin dipenuhi ketidakpedulian saat dia meletakkan tangannya di kepala orang ini. Lalu Wang Lin mengaktifkan mantra pencarian jiwa. Jika pria berkulit hitam ini adalah seorang kultivator ascendan sejati, Wang Lin tidak akan begitu berani mencari jiwa seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, tubuh orang ini tidak memiliki energi asal apapun. Sebenarnya, kultivasi ascendan orang ini diberikan kepadanya oleh batu giok yang rusak di jiwa aslinya. Kultivasi sejatinya hanyalah pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Saat dia mencari jiwanya, ekspresi Wang Lin secara bertahap menjadi lebih suram. Ingatan orang ini sangat pendek. Itu hanya berisi kenangan setelah dia menjadi wali surgawi. Adapun kenangan sebelumnya, itu benar-benar kosong. Wang Lin melepaskan tangan kanannya, dan dengan satu tamparan, jiwa asalnya terdorong keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan seteguk api asal. Dia kemudian mulai memurnikan jiwa asal tepat di depan Sun Yunsan. Sun Yunsan melihat ini, dan meskipun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, hatinya bahkan lebih dipenuhi dengan rasa kagum dan takut. Sementara Wang Lin memurnikan jiwa asal, tatapannya melewati Sun Yunsan. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan semua ini. Jiwa asal-usul leluhur ini memang aneh, jadi Wang Lin tentu saja tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Sun Yunsan. Dia masih harus melakukan persiapan yang diperlukan, seperti mengejutkan Sun Yunsan dan menjaga kewaspadaannya. Jiwa asal wali surgawi dengan cepat disempurnakan. Batu giok pecah seukuran kuku berkilau saat melayang di depan Wang Lin. Dia menatap batu giok yang rusak dan mulai merenung. Meskipun batu giok ini tidak mengeluarkan energi spiritual surgawi, ketika Wang Lin memindainya, ia menemukan bahwa batu giok ini mengandung energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Namun, energi spiritual surgawi ini tidak dapat diserap, karena sepertinya ada untaian niat di dalamnya. Perpaduan jiwa asal seorang kultivator dan batu giok yang rusak ini dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan kultivator ascendan tahap awal. Namun, saya yakin tingkat keberhasilan fusi semacam ini sangat rendah, jika tidak, leluhur tidak hanya akan memiliki 10 penjaga surgawi. Juga, fusi ini tidak sesederhana hanya menggabungkan dengan batu giok yang rusak. Kuncinya pastilah niat di dalam batu giok yang rusak ini. Hanya dengan menggabungkan dengan niat maka perpaduan tersebut dapat menjadi sempurna. Ide-ide dengan cepat terlintas di benak Wang Lin. Jika leluhur dari serikat kultivasi tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, dia pasti akan terkejut. Harus dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Namun, Wang Lin hanya menggunakan sedikit petunjuk dan dia berhasil menyimpulkan 70% hingga 80% kebenarannya. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan bertanya, di mana serikat kultivasi?